Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqadha duyunina liqadha hajatina min hawajid dunya wal akhirah, taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an, li sihhati ajsadina wa qulubina, li shifaa amradina zahiran batina, lidamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, limanafina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayo ambil tempat yang jangan untel-untelan di situ. Ayo. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman itu alladzina billahi terhadap Allah, al-wahid yang maha satu, al-qahar yang maha perkasa, al-ahad yang maha esa, al-fardi yang maha tunggal, al-witri yang maha ganjil, fi dzati dalam zat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amanu dan beriman itu mereka aidan juga bi jami'i rusulihi dengan semua utusan-utusan Allah, al-mursala yang diutus itu rusul, min indihi dari sisi Allah ta'ala. Wa bi jami'i ma dan dengan segala sesuatu ja'a bihi minal awamir wan nawahi, ja'a yang datang itu Allah bihi dengan itu ma minal awamir dari berbagai macam perintah wan nawahi dan larangan. Amilu melaksanakan itu mereka jami'as salihat terhadap semua amal-amal saleh, al-ma'mura yang diperintahkan lahum bagi itu mereka. Wa khususan dan terutama aqamu menegakkan mereka as-salat kepada salat, al-mafruḍat yang difardukan lahum bagi mereka bi kitabillah di dalam kitabnya Allah Ta'ala.
atau menunaikan mereka zakat kepada zakat al-maktubata yang diwajibkan alaihim atas mereka fihi dalam itu kitab Allah, lahum ajruhum, lahum ialah bagi mereka ajrum adapun pahala mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, wala khafun dan tidak ada kecemasan alaihim atas mereka min tarakubin mu'limin dari adanya penantian yang menyakitkan, walahum dan tidak pula mereka yahzanun ialah bersedih hati min fauti maladzin dari lepasnya adanya kelezatan mursarbalin yang dikonsumsi atau yang dikenakan, lahum bagi mereka ma lahum mimma adapun suatu lahum bagi mereka bil fi'li dengan adanya tindakan, bilantidharin wa tarakubin dengan tanpa adanya penantian, wa tarakubin dan penantian. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Oke, ini yang perlu kita tekankan, kata-kata beriman itu ya. Operasi dari beriman itu adalah hati kita itu memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Ta'ala. Jadi ya, iman itu ada realitasnya. Ada realitasnya, yaitu adanya keterpautan hati lewat suatu kepercayaan, keyakinan terhadap kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman itu memiliki tingkatan-tingkatan. Jadi ada orang yang imannya itu lamat-lamat atau sayup-sayup, temaram. Ada orang yang imannya itu sedemikian kuat. Nah, tentang perkara kuat dan tidaknya iman itu berimplikasi terhadap pengamalan orang itu pada ajaran-ajaran agama. Jadi ya, orang yang tidak begitu gubris terhadap ajaran agamanya, terhadap ajaran Islamnya, itu karena menunjukkan bahwa imannya itu temaram, imannya itu sayup, imannya itu ringkih, imannya itu lemah. Jadi karena itu kita harus bisa memastikan bahwa posisi kita itu adalah senantiasa berikhtiar untuk mengukuhkan adanya keimanan itu. Jadi tidak setiap orang beriman itu kualitas keimanan mereka itu sama, tidak. Jadi ada yang betul-betul tangguh sehingga Allah nomor satu di dalam pandangan orang itu. Ada orang yang imannya temaram, sayup, ringkih, lemah sehingga dikalahkan keberadaan Allah Ta'ala itu oleh keberadaan segala sesuatu yang lain yang jauh lebih diidolakan atau diutamakan. Jadi kerja iman itu konkret. Karena itu posisi kita adalah senantiasa berusaha untuk memperkukuh hubungan kita dengan Allah lewat tali temali keimanan itu. Terus kuat. Beriman billahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata-kata Allah Ta'ala itu sendiri ya, itu merupakan asal usul dari nama-nama yang lain. Jadi ya, kan Allah Ta'ala memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang indah yang terdiri dari 99 itu. Nah, kata-kata Allah, idiom Allah Ta'ala itu merupakan induk, asal usul dari seluruh namanya yang lain. Nah, ini berimplikasi begini ya. Karena alam semesta itu digarap oleh nama-nama Allah Ta'ala dalam Asmaul Husna, maka mestinya ketika kita menyebut Allah,
kita mestinya melingkupi seluruh alam raya itu lewat sebutan ini. Jadi kita sebutlah Allah misalnya. Nah, itu di dalam rasa diri kita, kita sedang menggenggam alam semesta atau segala sesuatu yang selain hadiratnya itu. Sebab Allah itu merupakan asal-usul dari nama-namanya yang lain, induk dari nama-nama Allah Ta'ala yang lain. Sementara alam semesta ini digarap oleh Allah Ta'ala lewat nama-namanya itu. Jadi ketika kita menyebut Allah, maka milikilah rasa bahwa kita itu sedang menggenggam alam raya ini. Bahkan di rasa orang-orang sufi itu ketika menyebut Allah, maka menjadi kecil apapun yang disebut sebagai yang lain itu. Kecil. Jadi ketika menyebut Allah, itu berarti apa? Berarti kita menyebut yang teragung. Yang teragung. Nah, karena menyebut yang teragung, maka apapun yang lain itu mestinya kita rasakan kecil. Jadi jangan kita menyebut Allah itu seolah-olah Allah itu merupakan komponen dari sekian isi alam raya. Nah, kalau begitu kan Allah jadi bagian. Allah itu jadi bagian. Jangan ketika kita menyebut Allah, milikilah rasa bahwa kita sedang menggenggam alam semesta ini. Karena sesungguhnya tidak ada apapun yang lebih akbar, lebih agung, lebih besar dibandingkan dengan Allah Ta'ala itu. Jadi kalau seperti itu realitasnya, maka ketika kita salat Allahu Akbar, betul-betul utuh hati kita. Utuh. Tidak tercabik-cabik oleh perhatian kepada segala sesuatu yang lain. Utuh hati kita. Allahu Akbar itu utuh. Utuh. Jadi ya, ini salah satu cara bagaimana kita bisa merasakan akbarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi jangan kita sholat, tapi seperti kita itu hanya perhatian kepada bagian dari seluruh komponen yang ada, sehingga Allah Ta'ala dirasakan hanya sebagai bagian. Itu tidak benar. Tidak benar. Seolah-olah selain hadiratnya itu juga sama berjejal-jejal sebagaimana hadiratnya di alam raya itu. Itu tidak benar. Tidak benar. Jadi Allahu Akbar, genggamlah apapun yang selain hadiratnya itu, genggamlah segala bayang-bayangnya itu di dalam genggaman rohani diri kita. Jadi Allahu Akbar, utuh hati kita kepada hadiratnya. Tidak terbagi-bagi ke sana, kemari, ke situ, ke sono, tidak terbagi-bagi. Allahu Akbar, utuh. Utuh hati kita. Terus Al-Wahid, yang Maha Satu. Jadi di sini disebutkan kata-kata Al-Wahid dan Al-Ahad. Kalau Allah Ta'ala yang wahid, Allah Ta'ala yang satu itu maksudnya satu yang sudah dipersepsikan lewat pemahaman. Lewat pemahaman. Jadi ya, bagaimana kita memahami satu itu? Satu, dalam artian tidak ada padanannya. Satu, dalam artian tidak ada sekutunya. Nah, kalau malaikat itu bukan sekutu. Itu diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala dengan cara diberi tugas. Para rasul sama, bukan sekutu. Itu dianugerahi derajat dengan dikasih tugas menyampaikan risalah kepada umat manusia. Nah, bahkan Allah Ta'ala itu satu. Itu berarti apa? Tidak ada yang betul-betul wujud, yang betul-betul ada sebagaimana Allah. Berarti ada yang lain, itu pastilah ada pinjaman dari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah yang kita persepsikan dengan keesaannya seperti itu yang disebut dengan Allah Al-Wahid. Allah Al-Wahid. Jadi di dunia ini itu tidak ada padanan atau sekutu atau yang serupa atau yang menandingi, itu tidak ada.
Tidak ada. Jadi ketika hubungan kita ini utuh dengan Allah yang tunggal, yang satu itu, maka otomatis apapun yang lain itu berada di bawah kendali diri kita. Apapun yang lain itu ya. Sebab apa? Itu pastilah kecil. Apa yang disebut sebagai yang lain itu. Pastilah tidak penting. Kecuali hanya sebagai sarana untuk mendekat kepada hadiratnya. Jadi karena itu ya, jangan taruh gambar segala sesuatu dalam diri kita itu dengan kita merasakan bahwa gambar-gambar itu besar adanya. Jangan taruh seperti itu. Apapun yang selain Allah Ta'ala harus kita pastikan itu kecil, bahkan hakikatnya tidak ada. Hakikatnya itu tidak ada. Al-Wahid, Al-Qahar, yang maha memaksa ya. Maha memaksa. Artinya apa? Tidak ada apapun yang bisa menundukkan, yang bisa mempengaruhi atau bisa mengalahkan Allah, itu tidak ada. Yang bisa melawan tidak ada. Kalau masih bisa dilawan, pasti bukan Tuhan itu loh. Pasti bukan Tuhan. Jadi Allah Ta'ala itu maha di atas segala-galanya. Maha menundukkan segala-galanya. Jadi jangan dibayangkan bahwa Tuhan itu mudah kita pengaruhi, bahkan dengan doa-doa. Jangan. Doa-doa itu bukan untuk mempengaruhi Tuhan. Bukan. Doa-doa itu murni sebagai ibadah karena kita diperintahkan untuk berdoa untuk memastikan bahwa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Butuh. Tidak ada dari sekian makhluk yang tidak butuh Allah, itu tidak ada. Tidak ada. Nah, karena itu pastikan bahwa kita itu merasa sangat butuh Allah. Setiap orang yang merasa sangat butuh Allah, pastilah orang itu dimuliakan di hadapan Allah. Merasa butuh. Bahkan orang ma'rifat itu ya, setiap saat hidup orang ma'rifat itu merasa tidak bisa eksis tanpa pertolongan Allah. Jadi orang ma'rifat itu tidak pernah merasa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa ditopang oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saat itu merupakan lengkingan rasa butuh kepada Allah. Rasa butuh. Jadi ini yang perlu kita bangun, bahwa setiap saat itu kita mesti merasakan butuh kepada Allah. Harus itu. Harus. Jangan seperti merasa tidak butuh ya. Jadi jangan seperti orang-orang yang disinggung oleh Al-Quran. Yaitu ketika dikasih kecukupan seolah-olah tidak butuh Allah Ta'ala. Jangan. Jadi apakah kita berkecukupan atau kekurangan, pastikan kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Al-Ahad ya, ini Al-Qahar, Al-Ahad. Al-Ahad itu keesaan Allah Subhanahu wa taala yang murni, yang tak tersentuh oleh persepsi dan pemahaman. Itu bedanya. Kalau Al-Wahid, Allah yang satu, yang merupakan konstruksi dari hasil pemahaman kita manusia. Nah, Allah Al-Ahad itu kebalikannya. Kemahaesaan Allah Ta'ala yang tidak pernah tersentuh oleh keterbatasan pemahaman dan pikiran manusia. Allah itu Maha Esa. Allah Maha Tunggal. Allah Maha Perkasa. Al-Fardu ya, Maha Tunggal. Jadi tidak ada padanannya. Satu-satunya. Jadi satu-satunya yang berkuasa itu Allah. Satu-satunya yang betul-betul wujud, betul-betul ada, itu Allah. Jadi ya. Jadi karena itu Tuhan itu pasti satu. Jadi sebab kalau lebih dari satu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau lebih dari satu itu tidak masuk akal.
Terus misalnya tidak masuk akalnya begini. Bagaimana disebut Tuhan kalau masih memiliki kawan? Nah, kawan itu kan sepantaran. Ya. Bagaimana disebut sebagai Tuhan kalau masih membutuhkan sesuatu yang lain? Jadi tidak rasional. Tuhan lebih dari satu itu tidak rasional. Sebab itu menunjukkan adanya kekurangan. Adanya kekurangan. Juga menunjukkan adanya saingan. Karena itu Al-Quran menyatakan, Lau kana fihi ma'alihatun illallah. Andaikan di langit dan bumi betul-betul ada Tuhan selain Allah, la fasadata, niscaya langit dan bumi itu hancur. Kenapa? Ada perebutan kekuasaan. Kalau betul-betul ada. Jadi, nah karena itu ya, persepsi manusia tentang Allah itu, tentang Tuhan itu jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh misalnya mengimajinasikan ada satu, ada dua, ada tiga, dan seterusnya itu. Itu tidak bisa itu. Sebab itu berarti apa? Mencederai kemahaan Tuhan itu sebagai Tuhan itu sendiri. Karena itu dulu Nur Khalis Majid almarhum pernah memberikan pemaknaan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Tidak ada Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Terus Al-Witri, Allah itu maha ganjil. Ganjilnya Allah Ta'ala ya tetap tidak lebih dari satu. Innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah itu senang kepada yang ganjil-ganjil. Karena itu bilangan di dalam Islam ada bilangan-bilangan yang dimuliakan. Itu bilangan-bilangan ganjil. Wa amanu bi jami rusulihi, juga orang-orang yang beriman dengan seluruh rasul yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaannya kan mungkin begini ya. Apakah Allah taala itu lemah menyampaikan ajarannya sendiri langsung kepada manusia sehingga Allah taala itu merasa perlu mengutus orang-orangnya? Sama sekali bukan perkara lemah. Bukan perkara lemah ya. Itu berarti apa? Berarti Allah Ta'ala itu berkehendak untuk menciptakan perantara. Perantara. Wong Allah Ta'ala itu maha kuasa kok. Menjadikan seluruh umat manusia langsung beriman. Tanpa disampaikan kepada mereka itu ajaran Islam. Itu bisa. Cuma Allah Ta'ala tidak berkehendak. Allah itu berkehendak menggunakan perantara untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada manusia. Nah, kalau Allah Ta'ala itu menghendaki adanya perantara-perantara untuk umat manusia, maka sesungguhnya sangat masuk akal kalau kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala juga menggunakan perantara-perantara. Karena Allah Ta'ala tidak berfirman langsung kepada masing-masing kita. Tapi melalui sejumlah perantara. Melalui Nabi, melalui para sahabat Nabi, melalui ulama-ulama terdahulu, terus ulama-ulama setelahnya lagi, sampai kepada kita. Itu kan perantara-perantara. Nah berarti juga apa? Sangat rasional kalau kita mendekat kepada Allah Ta'ala itu lewat perantara. Karena kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan hadiratnya. Tapi lewat perantara itu. Sedangkan Allah yang maha kuasa saja menggunakan adanya perantara untuk menyampaikan kebenaran kepada diri kita. Kita pun juga memerlukan adanya perantara. Wa bi jami'i ma jaa'a bihi minal awamir wan nawahi, juga orang-orang yang beriman kepada segala apa yang datang dari Allah Ta'ala yang berupa perintah dan berupa larangan. Nah pertanyaannya,
Kenapa kok ada perintah? Kenapa Allah Ta'ala itu menurunkan sejumlah perintah? Itu karena jelas di dalam perintah-perintah itu ada kebaikan-kebaikan kita. Andaikan tidak ada kebaikan-kebaikan bagi kita manusia, maka untuk apa perintah itu diturunkan? Kan gitu. Jadi kita harus berbaik sangka. Kenapa diperintahkan sholat, kenapa diperintahkan puasa? Kerjakan dengan keyakinan bahwa di dalam melaksanakan perintah itu ada keberuntungan-keberuntungan bagi diri kita. Jadi jangan sampai jelek dengan adanya perintah-perintah itu. Sebaliknya bersemangatlah di dalam merespon perintah-perintah itu. Karena Allah tidak memerintahkan sesuatu kepada diri kita kecuali dalam yang diperintahkan itu ada kemanfaatan yang besar, keberuntungan yang besar untuk diri kita. Nah sebaliknya ya, manusia itu kepada mereka diberikan larangan-larangan. Kenapa dilarang? Ini dilarang, itu dilarang, dosa ini dilarang, dosa itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena di dalam larangan-larangan itu ada banyak hal yang berbahaya untuk kita. Jadi baik perintah maupun larangan itu sama-sama merupakan bukti dari kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Karena itu untung kita mendapatkan ajaran agama yang berisi perintah dan larangan itu untung. Sebab dengan adanya perintah dan larangan, Allah berarti menghablurkan adanya kasih sayang yang tak terhingga kepada diri kita. Coba misalnya, dihapus perintah, dihapus larangan misalnya ya. Dari mana kita akan mendapatkan keberuntungan? Sedang kita tidak tahu persis mana yang betul-betul berbahaya kepada diri kita dan mana yang betul-betul bermanfaat kepada diri kita. Jadi untung. Ada agama itu untung. Ada agama itu untung. Agama dengan demikian bukan untuk mengekang manusia, menyengsarakan manusia, bukan. Agama justru menjadikan manusia itu beruntung dengan mengikuti dan patuh kepada agama itu tadi. Beruntung. Jadi karena itu bersyukur ya. Jadi salah satu karunia terbesar itu adalah agama dan diutusnya Kanjeng Nabi. Itu merupakan karunia yang sangat agung bagi diri kita manusia itu. Amilu jami'as salihat, mereka beramal terhadap semua amal-amal saleh al-ma'mura lahum, yang diperintahkan bagi itu mereka. Nah, kapankah manusia itu menyadari, merasakan bahwa melaksanakan perintah itu adalah keberuntungan bagi mereka? Yaitu ketika manusia sudah menikmati melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan itu adalah hidangan-hidangan yang sangat nikmat loh sebenarnya. Hidangan sangat nikmat. Nah karena itu, kalau kita belum merasakan nikmat, pasti karena lidah rohani kita belum sehat. Puasa, kalau orang betul-betul merasakan nikmatnya puasa, pengen setahun suntuk itu berubah jadi bulan puasa loh. Jadi karena itu betul-betul bersedih ketika sudah mau habis puasa itu. Sebaliknya, orang yang tersiksa oleh adanya bulan Ramadan itu mendekati Lebaran makin bergembira. Terus habis bulan Ramadan sepertinya merdeka. Itu berarti orang itu masih dalam kondisi terpaksa dan merasakan puasa betul-betul merupakan kepahitan, merupakan kegetiran. Sama ya, orang yang memandang sholat itu sebagai sebuah siksaan. Rasanya tersiksa ketika selesai sholat, merdeka. Itu berarti belum betul-betul sehat itu lidah rohaninya itu. Wong para sahabat Nabi dilukiskan kok. Setelah salat berjamaah, mereka itu berdebar-debar menunggu salat berjamaah berikutnya. Senang gitu loh. Senang. Jadi kalau orang sehabis tarawih lega, itu berarti tarawihnya masih belenggu-belenggu itu. Lega.
Jadi kalau habis tarawih, habis Ramadan, lega rasanya. Ibarat burung itu lepas dari sangkarnya. Itu berarti masih menyimpan adanya sakit rohani di dalam dirinya sendiri. Mestinya dengan melaksanakan perintah itu orang lebih berakrab ria kok, bercumbu rayu dengan Allah. Kok malah sebaliknya, merasa bebas. Itu berarti bahasanya yang dipakai masih merupakan bahasa nafsu. Wa khususan aqamus shalah, dan terutama menegakkan mereka salat kepada salat al-mafruḍah lahum bi kitabillah, terutama ya yang paling menyenangkan bagi mereka orang-orang yang sungguh beriman itu adalah ketika melaksanakan salat. Salat itu betul-betul merupakan hidangan rohani di mana Allah dan manusia, manusia dan Allah itu bisa saling terlibat. Bisa saling terlibat. Ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala menyebut Dzakaroni abdi, hambaku menyebutku. Jadi itu sesungguhnya Allah Ta'ala menjawab itu. Allah Ta'ala itu merespon setiap bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah merespon, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Nah, itu kan merupakan satu bentuk keintiman rohani di mana orang bisa merasakan kenikmatan. Tentu saja kalau lidah rohaninya sehat. Lidah rohaninya sehat. Nah, kita bayangkan bahwa Allah Ta'ala itu Sang Maha Koki, menghidangkan adanya kelezatan-kelezatan rohani dan kita lahap mengkonsumsinya. Nah, itu yang betul-betul merupakan kenikmatan rohani. Jadi ya, orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala batinnya dari hasrat kepada yang lain itu betul-betul merasakan hidangan rohani itu sangat hebat, sangat lezat. Sangat lezat. Jadi berarti PR bagi diri kita adalah bagaimana menjadikan rohani kita sehat sehingga setiap hidangan Allah yang berupa pelaksanaan kebaikan-kebaikan itu nikmat adanya. Nikmat adanya. Wa atauz zakah. Oke, saya kira ini dulu satu ayat, belum rampung, kita insyaallah melanjutkannya kembali besok malam. Moga-moga kajian ini senantiasa bermanfaat dan barokah untuk kita, juga untuk keluarga kita. Moga-moga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kenikmatan hidangan dari hadiratnya, sehingga semakin bertambah umur kita semakin mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli daiman abada